Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami mahasiswa dari Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi, program studi akuntansi semester 2, kelompok 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Indri Ditisari, SE/MSI. Baiklah, pembahasan yang pertama adalah pengertian malware. Malware adalah singkatan dari malicious software, artinya program yang diciptakan khusus untuk menyusup ke dalam sebuah sistem tanpa sepengetahuan pemiliknya dan bertahan untuk jangka waktu tertentu. Biasanya, malware menyamar sebagai program yang tidak berbahaya untuk mengelabui pengguna, tetapi perangkat lunak ini dapat merusak sistem jaringan dan server komputer. Selanjutnya adalah jenis-jenis malware. Ada 5 bagian yang akan kita bahas. Yang pertama, jenis virus. Virus merupakan malware yang muncul melalui unduhan pada situs web, penggunaan USB, dokumen komputer, koneksi jaringan, dan lain sebagainya. Jenis malware ini diciptakan untuk mengganggu proses kerja sistem, serta merusak dan menghilangkan data, informasi, dan dokumen pada komputer. Virus dapat bekerja ketika pengguna mulai membuka sebuah dokumen yang telah terinfeksi sebelumnya. Selain itu, virus juga dapat melakukan replikasi dan menyebar pada sistem komputer tanpa sepengetahuan pengguna. Jenis kedua yaitu adware. Adware merupakan jenis malware yang dapat memunculkan iklan pada suatu situs web ketika pengguna melakukan aktivitas tertentu pada situs tersebut. Perangkat lunak ini umumnya berada di bagian belakang iklan yang muncul. Ketika mengklik iklan tersebut, adware dapat masuk ke jaringan komputer. Jenis malware ini tidak membahayakan data pada komputer, namun mampu mengirimkan spyware yang digunakan untuk melihat sebuah aktivitas komputer, mengumpulkan data dan informasi pribadi untuk kemudian digunakan oleh hacker. Informasi pribadi berupa kata sandi, informasi kartu kredit, dan lain-lain akan bisa dicuri. Jenis yang ketiga yaitu Trojan. Trojan merupakan malware yang bekerja dengan melakukan penyamaran sebagai sebuah aplikasi yang tidak berbahaya sehingga meyakinkan pengguna untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi tersebut. Jika aplikasi telah diunduh dan mulai digunakan, Trojan akan secara cepat menyabar dan melihat seluruh aktivitas komputer. Selain itu, malware ini akan mencuri informasi dan data pribadi Anda. Jenis malware selanjutnya yaitu worm. Worm merupakan jenis malware yang memiliki kemampuan untuk menggandakan dirinya, sehingga dapat dengan mudah menyebar pada sistem komputer. Jenis malware ini masuk melalui jaringan internet, aplikasi ilegal, atau dokumen mencurigakan yang dikirim melalui email. Kelima, jenis ransomware merupakan jenis malware yang bekerja dengan cara mengunci dan menolak pengguna untuk bisa menggunakan sistem komputer serta mengakses data di dalamnya. Malware ini digunakan oleh para hacker untuk melakukan kejahatan cyber, menuntut sejumlah uang sebagai tebusan untuk membuka kembali sistem. Baiklah, cara penyebaran malware-nya akan disampaikan oleh rekan saya Alia. Cara penyebaran malware dan teknik yang digunakan. Pertama, email phishing. Melalui email yang tampak sah, malware dapat disisipkan dalam lampiran atau tautan yang mendorong pengguna untuk mengklik atau mengunduh file berbahaya. Yang kedua, situs web yang tidak aman mengelola peringatan situs tidak aman. Anda akan melihat peringatan jika konten yang ingin diakses berbahaya atau berisi penipuan. Situs ini sering disebut situs phishing atau malware. Mendapatkan peringatan tentang konten berbahaya dan berisi penipuan. Deteksi phishing dan malware diaktifkan secara default. Jika diaktifkan, Anda mungkin melihat pesan berikut ini. Jika Anda melihat salah satu pesan ini, sebaiknya jangan membuka situs tersebut. Situs yang akan dibuka berisi malware yaitu situs yang akan dibuka dapat mencoba menginstal software berbahaya yang disebut dengan malware di komputer. Situs yang akan dibuka berisi penipuan yaitu
Situs yang coba dibuka mungkin merupakan situs phishing. Situs mencurigakan yaitu situs yang ingin dibuka tanpa mencurigakan dan mungkin tidak aman. Situs yang akan dibuka berisi program berbahaya, yaitu situs yang akan dibuka dapat mencoba mengelabui Anda agar menginstal program yang menyebabkan masalah saat mengakses internet. Halaman ini mencoba memuat skrip dari sumber yang tidak diautentikasi, yaitu situs yang Anda coba buka tidak aman. Penting, download dengan hati-hati. Beberapa situs mencoba mengelabui Anda agar mendownload software berbahaya dengan memberitahu bahwa ada virus di perangkat. Berhati-hatilah agar tidak mendownload software berbahaya apapun. Cara melindungi perangkat dari malware. Pertama, melakukan pembaruan sistem atau aplikasi. Anda bisa melindungi perangkat dengan cara selalu perbarui sistem operasi dan aplikasi yang digunakan. Penjahat dunia maya biasanya mencari perangkat lunak lama atau usang karena lebih rentan. Oleh karena itu, pastikan Anda menginstal pembaruan segera setelah tersedia. Kedua, hindari klik link sembarangan. Jangan pernah mengklik link di pop-up. Cukup tutup pesan dengan mengklik tanda X di pojok atas dan keluar dari situs yang membuatnya. Ketiga, hindari menggunakan banyak aplikasi di perangkat. Batasi jumlah aplikasi di perangkat Anda. Install hanya aplikasi yang menurut Anda perlu dan akan digunakan secara teratur. Jika Anda tidak lagi menggunakan aplikasi tersebut, maka segeralah untuk uninstall. Keempat, pastikan hanya Anda yang mengakses ponsel Anda. Jangan meminjamkan ponsel Anda atau meninggalkan perangkat Anda tanpa pengawasan karena alasan apapun. Dan pastikan untuk memeriksa pengaturan dan aplikasinya. Jika pengaturan default Anda telah berubah atau aplikasi bisa muncul secara misterius, itu mungkin merupakan tanda bahwa software telah diinstal. Kelima, hati-hati saat sedang online. Hindari mengklik tautan yang tidak dikenal, apakah itu datang melalui email, situs jaring sosial, atau pesan teks. Jika tautan tampak asing, segera hindari. Anda juga perlu untuk selalu selektif mengenai situs apa yang Anda kunjungi. Tidak hanya itu, Anda perlu waspada ketika ada email yang meminta informasi pribadi dan jika seolah-olah email yang berasal dari pihak yang resmi. Keenam, hati-hati saat mengunduh atau membeli software. Pastikan Anda hanya membeli perangkat lunak atau aplikasi keamanan dari perusahaan terkemuka melalui situs web resmi mereka atau di toko eceran. Anda juga perlu untuk menggunakan aplikasi dari toko aplikasi resmi saja. Sementara software dapat ditemukan di toko aplikasi resmi. Mereka berkembang pesat di toko pihak ketiga yang mempromosikan aplikasi yang tidak resmi. Ketujuh, lakukan pemeriksaan rutin. Jika Anda khawatir perangkat Anda mungkin terinfeksi, lakukan pemindahan atau scan menggunakan perangkat lunak keamanan yang telah Anda install di perangkat Anda. Anda juga perlu memeriksa rekening bank dan laporan kredit Anda secara teratur. Kesimpulannya, malware adalah program komputer yang dibuat dengan tujuan jahat. Malware dirancang untuk merusak, mengubah, atau mencuri data dari komputer atau jaringan. Malware juga merupakan ancaman serius bagi keamanan digital dan penting bagi pengguna komputer untuk menerapkan praktik keamanan yang tepat, memperbaharui perangkat lunak secara teratur, dan berhati-hati dalam mengakses tautan atau lampiran yang mencurigakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik. Hidup sendiri tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Thank you for watching. Dadah.